Oke, ini merupakan pertandingan pertama yang saya tunggu-tunggu setelah tim saya akhirnya harus kalah, tidak bisa lolos ke semifinal. Ini PSIS Semarang harus kalah adu penalti dengan PSM Makassar. Kalau misalnya Bram sendiri sebenarnya suka nggak sih lihat sepak bola? Kalau Indonesia tentu, salah satu idola saya adalah Persebaya Surabaya, tapi ternyata memang tidak masuk babak final dan juga pertandingan akhir begitu ya. Kalau kita bicara soal Persija, kemudian ada Persib Bandung, ini memang menjadi semacam legenda begitu. Iya, betul, ketika hari ini dipertemukan, semua orang seperti seluruh Indonesia, tidak hanya Bandung dan Jakarta, ini menunggu pertandingannya. Nah, kalau kita lihat kemarin kan Piala Menpora 2021 ini harus tidak boleh ada penonton ya, tanpa penonton. Betul. Nah, ini salah satu yang kemudian formulasi yang sedang diusahakan oleh pemerintah supaya Liga 1 dan juga Liga 2 ini bisa berjalan melihat dari penyelenggara Piala Menpora. Betul sekali. Ini kita tahu bahwa nanti malam akan ada leg pertama final Piala Menpora 2021 ini antara Persija dan juga Persib Bandung. Ini ramai ya tentunya. Para supporter tahan diri tidak boleh nonton di stadion karena bisa disaksikan lewat televisi. Betul. Dan telah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Bung Akmal Marhali melalui sambungan Zoom. Halo, selamat pagi Bung Akmal. Selamat pagi Dea dan Bram. Pagi Bung. Bung Akmal, terima kasih sudah mau bergabung bersama kami ini di tengah waktu sahurnya ya. Karena ini ramai sekali dibahas, ramai sekali termasuk saya meskipun saya tidak mendukung atau bukan pendukung kedua. Jagoan, Bukan jagoan. Tapi Bung Akmal dengan berbekal rekor tanpa kekalahan ya di 6 pertandingan terakhir, apakah Anda melihat Persib Bandung lebih berpeluang unggul dari Persija di first leg ini? Ya, ini pertandingan yang bisa dibilang final ideal ya dari komposisi kedua tim. Karena kedua tim memiliki pemain yang cukup ideal untuk tampil di final. Persija Jakarta misalnya diperkuat oleh oleh 3 pemain asing dan juga 3 pemain naturalisasi. Sementara Persib juga diperkuat oleh pemain naturalisasi, pemain asing yang mereka miliki saat ini. Artinya ini final yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta sepak bola Indonesia dan akan sangat menguras emosi, menguras adrenalin mulai dari hati pemain sampai kepada supporter yang mendukung dari rumah saja. Nah, inilah yang kemudian kita harapkan partai final ini menjadi klimaks dari Piala Menpora sehingga kemudian menjadi rujukan untuk bisa digelarnya Liga Indonesia 1 dan Liga Indonesia 2 setelah Lebaran nanti. Bung Akmal, ini kan kalau kita lihat dari pertandingan selama di fase grup, kemudian perempat final, semifinal, kita lihat di sini dari produktivitas ini sepertinya Persib Bandung lebih produktif, tapi Persija Jakarta juga pertahanannya cukup kokoh. Anda melihat bagaimana nanti pertandingan ini berlangsung? Apakah seru begitu? Apakah mereka saling menahan diri di first leg ini? Ya, secara kekuatan keduanya berimbang. Tadi dikatakan bahwa Persib Bandung tim paling produktif di Piala Menpora kali ini dengan 12 gol dari pertandingan yang sudah mereka jalani. Sementara Persija Jakarta adalah tim dengan pertahanan tertangguh dengan hanya kebobolan 3 gol sejauh ini sepanjang Piala Menpora 2021. Rekor pertemuan juga akan menjadi acuan untuk pertandingan final kali ini. Kalau kita lihat sejak Liga Indonesia digelar pada 1994, sampai saat ini setidaknya kedua tim sudah 40 kali bertemu. Kalau kita lihat rujukannya, Persija menang 17 kali, kemudian 16 kali berakhir imbang, dan Persib hanya menang 7 kali dalam rentang Liga Indonesia selama ini digelar selama 40 pertemuan. Tapi kalau kemudian bicara 10 tahun terakhir, kedua tim punya pertemuan yang imbang. Persib menang 4 kali, Persija menang 4 kali, 8 kali kedua tim bermain imbang. Nah, namun kalau bicara pertemuan dalam turnamen pramusim yang digelar sepanjang sejarah sepak bola Indonesia, kedua tim ini sudah 5 kali bertemu, Persib dan Persija. Yang pertama mereka bertemu di Piala Yusuf tahun 1976 dan 1978, kemudian di Piala Surya 1978, dan di Piala Siliwangi pada tahun 1989 dan 1994. Menariknya di pertemuan ini semua dimenangkan oleh Persib. Oke, baik, kalau Anda tadi mengatakan dari track record begitu dan juga komposisi pemain, kalau misalkan kita lihat dari kursi pelatih, ini kemudian ada Coach Rene Albert yang ternyata memang lebih lama punya pengalaman sebagai pelatih kepala misalkan dibandingkan dengan Coach Sudirman. Kira-kira menurut Anda seberapa besar andil Coach dalam strategi dan juga potensi kemenangan nanti, Bung?
Justru saya melihat dari pelatih inilah yang akan menentukan siapa yang bisa memenangkan pertandingan. Strategi kedua pelatih lah yang akan menentukan hasil akhir dari pertandingan ini. Kalau kita bicara jalanan Persib sejauh ini, Persija dengan pelatih Sudirman lebih mengandalkan sepak bola resultan, di mana hasil menjadi tujuan dibanding proses. Nah, kalau bicara Robert Lena Albert, permainan lebih berproses. Sehingga kalau kita lihat permainan Persib lebih atraktif sejauh ini dibandingkan Persija di Piala Menpora kali ini. Nah, karena itu, kalau sisi pelatih, maka Persib lebih diunggulkan dibanding Persija Jakarta. Tapi kita tahu bahwa sejauh ini justru Persija dengan strategi sepak bola resultan ala Sudirman, ini justru mempunyai keberuntungan luar biasa sampai mereka kemudian tampil di final. Kalah di partai pertama, pembukaan Piala Menpora 02 dari PSM Makassar, tapi di luar dugaan mereka bisa melewati itu semua sampai kemudian tampil di final. Kalau Bung Akmal ini sesuai ya dengan statistik ini yang tadi Anda sampaikan ya. Ini karena kita tahu bahwa sejauh ini banyak sekali peluang yang dimiliki oleh Persija. Sebut saja seperti Marco Simic dan Osvaldo Hai ini hanya bisa melesakkan 2 gol. Apa yang harus dilakukan Coach Sudirman supaya permainan lebih atraktif? Karena turnamen pramusim ini kan sebenarnya tidak hanya bicara soal menang kalah, sportivitas, tapi juga menghibur penggemar sepak bola yang sudah lebih dari 1 tahun tidak melihat ada kompetisi bola. Ya, betul sekali. Sebenarnya tujuan dari Piala Menpora 2021 ini adalah simulasi dari kemudian akan digelarnya Piala atau Liga 1 dan Liga 2 nantinya. Diharapkan memang pertandingannya juga menghibur, lebih atraktif karena ini akan menjadi tontonan menarik buat para penonton, supporter kedua tim yang hanya bisa nonton dari rumah saja karena tidak boleh hadir ke stadion. Jadi kita berharap pertandingan final leg pertama di Stadion Maguwarjo Sleman ini bisa menghadirkan pertandingan yang sangat menarik. Sejauh ini misalnya kenapa Marco Simic agak mandul karena hanya mampu mencetak 1 gol. Karena tidak ada supply yang diberikan oleh lini kedua dari Persija Jakarta, baik itu oleh Rico Simanjuntak, kemudian Osvaldo Hai maupun Mark Klok, yang bisa memberikan suplai bola selama ini yang sangat bagus kepada Simic. Kita tahu kalau sejauh ini Simic sebelumnya setiap ada misalnya turnamen Piala Presiden dan juga Piala Indonesia dan Liga Indonesia, Simic sangat produktif. Tapi kali ini justru penampilannya di bawah performa yang diharapkan oleh Persija Jakarta. Karena itu perlu suplai-suplai yang maksimal sejauh ini yang bisa diberikan oleh para gelandang-gelandang Persija Jakarta. Osvaldo Hai, kemudian Rico Simanjuntak dan juga Mark Klok. Dan inilah yang kemudian diharapkan bisa menjadi tontonan yang menarik di mana Persib kalau dari komposisi pemain punya pemain-pemain yang sangat berbahaya juga di depan. Mereka punya Wander Luiz dan juga Ezra Wilian yang ditopang oleh Fred Butuan serta Febri Haryadi yang sangat bahaya sejauh ini dengan 12 yang sudah dikumpulkan. Ya, ini saya sebenarnya cukup setuju deh dengan apa yang dikatakan oleh Bung Akmal. Ini kemudian bukan hanya menjadi pertandingan saja, tetapi juga kemudian tonggak begitu ya untuk melanjutkan liga-liga berikutnya. Bung Akmal, tapi menurut Anda ketika memang sistem Piala Menpora ini tidak menggunakan sistem bubble begitu, apakah ini bisa menjadi hal yang ditiru untuk kemudian liga-liga berikutnya agar bisa diadakan apalagi di tengah pandemi seperti ini, Bung? Ya, kalau kita lihat sejauh ini bagaimana protokol kesehatan dijalankan, kita harus berikan apresiasi kepada panitia, kepada PSSI bahwa ketakutan awal sepak bola akan menjadi klaster baru COVID-19 tidak terbukti gitu. Protokol kesehatan dapat dijalankan dengan baik dan benar dan juga bisa menjadi acuan untuk kompetisi ke depan yang akan dijalankan. Dan ini akan menjadi rekomendasi sepertinya dari pihak kepolisian bagaimana protokol kesehatan ini bisa dijalankan nanti kalau Liga 1, Liga 2 digelar. Bahkan Menpora bersama Menteri PMK dan juga Pak Jokowi sudah memberikan isyarat coba dipelajari bagaimana ke depan pertandingan sepak bola ini sudah bisa dihadirkan penonton walaupun jumlahnya misalnya 10-20%. Artinya sudah ada sinyal bagus dan ini harus dipertahankan. Yang harus dijaga juga sebenarnya bagaimana sistem nanti kompetisi dijalankan ini juga harus bisa benar-benar mengawal dan menjaga agar sepak bola bisa hidup kembali setelah 1 tahun mati suri sepak bola kita karena pandemi. Oke, terakhir Bung Akmal, ini sebelum Bung Akmal mungkin makan sahur ini ya. Ini terakhir prediksi skor untuk Persija ini. First leg. Pertandingan final ini 2 leg. Leg pertama yang dimainkan Stadion Maguwarjo, kemudian leg kedua nanti Minggu dimainkan di Stadion Manaan Solo. Untuk leg pertama ini saya melihat
kedua tim akan bermain sedikit hati-hati untuk melihat kelemahan masing-masing. Nanti di leg kedua baru kemudian hidup mati kedua tim ini akan dipertontonkan. Jadi kita berharap bahwa di leg pertama ini bagaimana strategi pelatih akan menjadi hiburan yang harusnya bisa dipertontonkan kepada supporter kedua tim. Sambil kemudian kita berharap ada permainan-permainan yang lebih menarik ya dari kedua tim yang ditampilkan sehingga menjadi hiburan buat kita semua. Jangan sampai kemudian kejadian di putaran semifinal kemarin di mana banjir kartu kuning menjadi tontonan buat kita semua. Nah, permainan keras, permainan yang adu body yang sangat dan ketat ini kita berharap bisa dihindari. Yang kita lihat adalah permainan adu taktik dan strategi kedua tim. Kalau saya melihat leg pertama ini kondisi kedua tim akan sangat menunggu kelemahan dan kekurangan lawan-lawannya untuk bisa masuk dan mencetak gol. Jadi peluangnya 50-50 di leg pertama ini. 50-50, baiklah. Baik. Terima kasih Bung Akmal. Kita akan sangat menunggu bagaimana leg pertama dan juga leg kedua nantinya ya seluruh Indonesia. Terima kasih Bung Akmal sudah berkenan bergabung bersama kami pada pagi hari ini.